kalian bisa nggak? Boleh nggak? Setuju nggak? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dian Lubis, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat malam untuk mahasiswa HK17 jurusan pidana, khususnya ngambil mata kuliah pilihan hukum pengadilan HAM. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan ketiga ya. Jadi kita lanjutkan materi kuliah yang sebelumnya, di mana waktu itu kita membahas mengenai perkembangan pemikiran HAM internasional sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang kita masuk ke perkembangan pemikiran HAM internasional sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Oke, tolong disimak. Kita mulai ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai perkembangan pengadilan HAM di Indonesia, kita berbicara dulu dari periode sebelum kemerdekaan, yaitu dari tahun 1908 sampai 1945. Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut. Di situ ada pergerakan Budi Utomo, ada pergerakan Perhimpunan Indonesia, ada pergerakan Serikat Islam, dan ada pergerakan Partai Komunis Indonesia. Ada juga Indis Party dalam pemikirannya bahwa hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Juga ada dalam pemikiran Partai Nasional Indonesia, juga ada dalam pemikiran Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi dari beberapa ini saya ambil beberapa contoh saja ya, seperti dalam pergerakan Budi Utomo, dalam pemikirannya bahwa hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dalam pemikiran Serikat Islam bahwa hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasis. Selanjutnya kalian bisa membaca di dalam modul perkuliahannya ya. Nanti akan saya bagikan. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan pemikiran hak asasi manusia nasional ini banyak. Itu ada dalam pemikiran R.A. Kartini juga, dalam Pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat, dan Muhammad Hatta dengan judul Indonesia Merdeka, itu juga ada di situ. Juga ada dalam perdebatan perumusan hak dasar dalam Undang-Undang Dasar pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1945. Presiden Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh konstitusi. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlu mencantumkan pasal mengenai hak persamaan kedudukan di muka hukum. Pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam konstitusi. Perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut merupakan tonggak penting dalam disiplin konsep hak asasi manusia di Republik Indonesia ini. Hal tersebut termuat di dalam naskah asli pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak semua bangsa atas kemerdekaan, alinea ke-1 pembukaan. Juga termuat di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak atas kewarganegaraan. Itu dicantumkan dalam pasal 26.
Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan dimuat dalam pasal 27 ayat 1. Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dimuat dalam pasal 27 ayat 2. Hak setiap warga negara atas kehidupan dan layak bagi kemanusiaan dicantumkan dalam pasal 27 ayat 2. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara diatur dalam pasal 28. Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dicantumkan dalam pasal 29 ayat 2. Dan hak setiap warga negara atas pendidikan dimuat dalam pasal 31 ayat 1. Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950. Konstitusi yang berlaku pada waktu itu yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam Undang-Undang HAM dan kewajiban pemerintahan untuk melindunginya. Itu dalam pasal 7 sampai dengan pasal 33. Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku sejak 15 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 sebagaimana konstitusi RIS juga memuat sebagian besar pokok-pokok hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang HAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya pasal 7 sampai dengan pasal 33. Dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia. Diberlakukan Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Juni 1993. Keputusan Presiden nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998 sampai 2003. Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dari tahun 2004 sampai 2009. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang lampirannya memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Kemudian perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan menambahkan bab ke-10A hak asasi manusia pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Kita balik lagi, periode tahun 1945 sampai 1950, pemikiran hak asasi manusia pada periode tersebut menekankan pada hak-hak mengenai, ini ada 3 hak ya yang perlu kalian pahami, yaitu hak untuk merdeka pertama, kedua hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, yang ketiga itu hak kebebasan menyampaikan pendapat di parlemen. Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945 tentang partai politik bertujuan mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, serta berharap partai-partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada Januari tahun 1946. Kemudian kita berbicara periode tahun 1950 sampai 1959.
Dalam situasi demokrasi parlemen dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi. Kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis, pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab Undang-Undang Dasar. Pada periode tahun 1959 sampai 66, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode ketiga itu adalah periode tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada periode ini, pemikiran hak asasi manusia tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah, atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasukan hak asasi manusia, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini menjadi peralihan sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, pada periode tahun 1966 sampai dengan 1990-an, pemikiran hak asasi manusia dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu ke-1 pada tahun 1967, yaitu awal pemerintahan Presiden Soekarno yang berusaha melindungi kebebasan dari dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Periode kedua, periode tahun 1970 sampai tahun 1980, di mana pemerintah melakukan pemasungan hak asasi manusia dengan sikap defensif atau bertahan, represif atau kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap hak asasi manusia. Alasan pemerintah adalah bahwa hak asasi manusia merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Ketiga, periode tahun 1990-an. Pada periode ini sudah dibentuk lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang kita kenal sekarang. Pembentukannya berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni tahun 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Piagam PBB serta Piagam Mukadimah. Kelima, periode tahun 1998 sampai sekarang. Posisi hak asasi manusia mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 guna menjamin hak asasi manusia dan menetapkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan hak asasi manusia dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan kalau kita berbicara mengenai perkembangan pemikiran HAM nasional dari periode sebelum kemerdekaan sampai dengan periode kemerdekaan sampai dengan sekarang. Jadi kalian para mahasiswa HK17 jurusan pengadilan HAM ini dapat
memperdalam atau membaca kembali literatur yang sudah saya sampaikan di perkuliahan pertama. Silahkan kalian kembangkan di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami, dan kita akhiri perkuliahan ketiga ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.